datang di mata kuliah kesekretariatan. Saya Sinta Wahyuhati, dosen kesekretariatan Politeknik Negeri Batam. Tentunya kalian sudah belajar materi-materi yang kemarin. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang peralatan kantor atau mesin-mesin kantor dan perlengkapan kantor. Peralatan kantor atau mesin-mesin kantor adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencapai, dan mengolah bahan-bahan data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan tata usaha di sekretariat kantor. Mesin kantor atau peralatan kantor merupakan salah satu alat penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. Yang kedua adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah berupa barang-barang habis pakai yang sering digunakan di kantor untuk keperluan penyelesaian pekerjaan di kantor. Berikut adalah contoh cara mengoperasikan mesin-mesin atau peralatan kantor dan memfungsikan perlengkapan kantor. Peralatan kantor yang saya gunakan ada telepon, komputer, ini monitor ya. Kemudian di sini ada aksesorisnya atau kamera. Di sini juga ada speaker. Kemudian di sini ada printer. Untuk printer ada beberapa jenis. Kalau seperti ini printernya printer biasa karena hanya dapat ngeprint saja. Nah, kemudian kalau yang ini printernya memiliki multifungsi. Jadi tidak hanya ngeprint tetapi bisa dilakukan untuk proses scanner atau scan dokumen. Nah, kemudian ada juga jenis mesin printer seperti ini, ukurannya lebih besar, kemudian lebih mudah dioperasikan dan memiliki dua fungsi. Yang pertama bisa buat ngeprint, kemudian bisa juga menggandakan dokumen sama scan. Tiga fungsi ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh cara menggandakan sebuah dokumen yang ada di kantor. Nah, di sini ada dokumen ya. Dokumen dapat dilihat. Nah, kemudian cara kita menggandakan dokumennya. Diurutkan dulu dokumen mana yang akan kita gandakan. Kemudian kita taruh di tempat penggandaan. Nah, kemudian kita tentukan berapa banyak jumlah dokumen yang akan kita gandakan. Berapa yang kita butuhkan duplikatnya. Misal di sini saya hanya membutuhkan satu duplikat saja atau satu rangkap. Berarti di sini tinggal dipencet angka 1. Kemudian lalu langsung di start. Dan file akan jalan proses penggandaannya. Nah, berikut hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh cara scan dokumen ya. Prosesnya hampir mirip dengan penggandaan dokumen karena memang kebetulan mesin yang kita gunakan satu. Prosesnya juga sama, kita taruh dokumennya di sini di tempat scannernya. Kemudian di sini ada settingannya, ada fiturnya, kita pilih scanner. Nah, lalu di sini kita dapat memilih atau dapat men-setting jenis file kita. Apakah dia akan satu site atau satu halaman atau mungkin 2 halaman. Nah, ini bisa disetting atau disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu setelah itu kita tentukan tempat di mana foldernya atau filenya akan disimpan di dalam sebuah folder. Lalu kita klik start. Nah, kebetulan untuk dokumen yang saya gunakan ini atau mesin printer yang saya gunakan untuk scan dokumen itu akan langsung masuk ke hasilnya di komputer sehingga saya lebih mudah. Oke, untuk seperti ini hasilnya sudah masuk di komputer saya, bisa kita lihat hasilnya.
Nah, ini contoh hasil dari dokumen yang saya scan tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh cara scan dokumen, ya. Prosesnya hampir mirip dengan penggandaan dokumen karena memang kebetulan mesin yang kita gunakan satu. Prosesnya juga sama. Kita taruh dokumennya di sini di tempat scannernya. Kemudian di sini ada settingannya, ada fiturnya. Kita pilih scanner. Nah, lalu di sini kita dapat memilih atau dapat men-setting jenis file kita. Apakah dia akan satu site atau satu halaman atau mungkin dua halaman. Nah, ini bisa disetting atau disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu setelah itu kita tentukan tempat di mana foldernya atau filenya akan disimpan di dalam sebuah folder. Lalu kita klik start. Nah, kebetulan untuk dokumen yang saya gunakan ini atau mesin printer yang saya gunakan untuk scan dokumen itu akan langsung masuk hasilnya di komputer sehingga saya lebih mudah. Oke, untuk seperti ini hasilnya sudah masuk di komputer saya, bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini contoh hasil dari dokumen yang saya scan tadi. Seperti itu. Kami dari kelompok 6 dengan nama saya Sumiasati. Nama saya Herlina. Nama saya Desi Ayu. Jadi di sini kami diberikan tugas kelihatan yaitu mengoperasikan beberapa peralatan kantor dan ini adalah cara-cara mengoperasikan beberapa peralatan kantor. Baiklah, di sini kami akan melakukan pengoperasian salah satu peralatan kantor yaitu mesin fotokopi. Sebelum memulainya, lebih dahulu kita harus memeriksa kertas tersedia atau tidak di tempatnya. Lalu, karena kertas belum tersedia, kita letakkan kertas seperti ini. Dan berikutnya kembali. Setelah kertas tersedia, kita harus melakukan pengaturan awal seperti ini. Kita mengklik pengaturan awal. Nah, di sini kita akan bisa memilih pengaturan bahasa, klik pengaturan bahasa, kemudian kita pilih Indonesia, lalu disimpan. Pengaturan bahasa disimpan. Setelah itu kita kembali ke home, klik OK. Setelah kita melakukan pengaturan awal, kemudian sediakan file atau dokumen yang akan kita fotokopi. Lalu, letakkan file tersebut di dalam mesin fotokopinya. Setelah itu klik salin, kemudian pilih 1 hingga selesai, klik OK, kemudian salin, dan klik. Nah, hasil berikutnya adalah fotokopi, dan itulah cara mengoperasional alat perangkat kantor. Baiklah, di sini saya akan mengoperasikan peralatan kantor yaitu printer. Pertama, kita cek terlebih dahulu apakah ada kertas dalam printer tersebut. Ini kebetulan tidak ada kertas, jadi kita sediakan kertas di sini. Setelah memasukkan kertas, kita pilih dokumen yang akan kita print. Lalu setelah itu, kita klik file yang berada di pojok kiri. Setelah itu, kita klik print dan kita pilih HP ePrint. Setelah kita pilih, baru kita klik print.
itulah cara mengoperasikan peralatan kantor, yaitu printer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan peralatan kantor, yaitu telepon. Yang pertama, ketika telepon berdering, maka diusahakan untuk segera mengangkat telepon. Kemudian, siapkan note untuk mencatat informasi-informasi ketika bertelepon. Untuk melakukan pembicaraan, maka yang pertama dilakukan adalah mengucapkan salam pembuka, kemudian memperkenalkan identitas diri dan nama perusahaan. Lalu, tanyakan identitas si penelpon dan tujuannya. Setelah melakukan pembicaraan, maka lakukan alat penutup. Apabila ingin mentransfer panggilan, maka tekan flag, lalu tekan kode yang dituju. Apabila ingin melakukan panggilan ulang, maka tekan gradient. Kemudian, jika ingin mengecilkan suara volume penelpon, maka tekan volume kecil. Lalu, jika ingin membesarkan volume suara si penelpon, maka tekan volume pembesar. Demikianlah cara pengoperasian peralatan kantor telepon. Susun data yang ada. Untuk mempermudah melubangi kertas, lipat kertas menjadi 2 bagian untuk mendapatkan garis tengah. Gunakan perfolator untuk melubangi kertas. Ada perbedaan dalam melubangi kertas dengan data potret atau data landscape. Siapkan map Snellhector untuk menyimpan data. Klasifikasikan data yang ada sesuai dengan subjek. Buka penjepit pada map, masukkan data sesuai dengan kode yang ada. Pasang kembali penjepit kertas pada map. Demikian materi cara mengoperasikan peralatan kantor, mesin-mesin kantor, dan memfungsikan perlengkapan kantor. Silakan mencoba. Selamat mencoba.